Baghdad sedang dilanda demam intelektual. Di pusat kota, seorang filsuf pendatang baru bernama Profesor Al-Mantiki menarik perhatian massa. Ia adalah pria yang jubahnya dipenuhi sulaman perak, bicaranya kaku layaknya penggaris besi, dan matanya selalu memandang rendah siapapun yang tidak menguasai dialektika Yunani. Bagi Al-Mantiki, ilmu adalah segalanya. Ia mengklaim bahwa peradaban dibangun oleh rumus dan logika, sementara perilaku atau adab hanyalah hiasan bagi mereka yang otaknya lemah. Mendengar kegaduhan ini, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, filsuf itu menyebarkan paham bahwa orang berilmu boleh tidak beradab karena derajat ilmunya sudah mencukupi segalanya. Pergilah, tunjukkan padanya bahwa Baghdad bukan tempat bagi kesombongan. Di hadapan kerumunan pasar, Al-Mantiki berdiri di atas panggung kayu. Di tangannya terdapat sebuah kitab tebal tentang astronomi. "Wahai penduduk Baghdad," serunya dengan nada angkuh. "Jangan kalian tertipu oleh orang-orang yang hanya modal senyum dan sopan santun tapi otaknya kosong. Seseorang yang tahu cara menghitung jarak bintang-bintang lebih mulia daripada 1000 orang bodoh yang rajin mengucap salam. Ilmu harus didahulukan, sebab tanpa ilmu, kau tidak tahu arah tujuanmu. Adab hanyalah pelayan bagi sang raja, dan rajanya adalah ilmu." Abu Nawas muncul dari kerumunan. Ia tidak membawa kitab. Ia hanya membawa sebuah cangkir emas yang sangat indah namun di dalamnya terdapat kotoran ayam, dan sebuah batok kelapa yang kusam namun berisi susu segar yang harum. Abu Nawas melangkah maju dan bertanya dengan nada polos, "Wahai profesor yang otaknya seluas samudera, sebelum perdebatan ini dimulai, aku sedang haus. Di hadapanku ada 2 pilihan. Tolong beritahu aku dengan ilmumu, mana yang harus aku minum?" Al-Mantiki tertawa mengejek. "Kau ini bodoh atau gila, Abu Nawas? Tentu saja minum susu di batok kelapa itu. Siapa yang mau meminum kotoran di dalam cangkir emas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Menarik," ujar Abu Nawas. "Cangkir emas ini adalah ilmu yang kau banggakan. Ia berkilau, mahal, dan membuat orang terpukau. Tapi karena di dalamnya tidak ada adab, isinya menjadi najis dan menjijikan. Sementara batok kelapa ini adalah adab. Ia tampak kasar, sederhana, dan sering dipandang sebelah mata. Namun karena ia bersih dan terjaga, ia bisa menampung susu, kebenaran yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kau mengutamakan ilmu di atas adab, kau hanyalah penawar racun di dalam piala emas." Al-Mantiki mulai memerah wajahnya. "Itu hanya perumpamaan murah. Logikanya tetap sama. Kau harus tahu, ilmu, apa itu air sebelum kau bisa meminumnya dengan sopan, adab. Jadi ilmu tetap yang pertama." Abu Nawas memperbaiki posisi topinya, lalu bertanya lagi, "Profesor, jika ada seorang jenius yang tahu jalan menuju Mekah dengan sangat detail, ia tahu setiap koordinat bintang dan setiap lekuk padang pasir, tapi ia sangat sombong sehingga ia memaki setiap orang yang bertanya padanya, dan menendang tongkat orang buta yang menghalangi jalannya. Lalu ada seorang penggembala bodoh yang tidak tahu peta, tapi ia sangat santun. Ia menggendong orang tua yang kelelahan dan menyapa setiap musafir dengan hangat. Katakan padaku, siapa yang lebih cepat sampai kepada Tuhan? Si jenius yang berjalan dengan kaki kesombongan, atau si bodoh yang merangkak dengan tangan kasih sayang?" Al-Mantiki terdiam sejenak. Ia mencoba mencari celah dalam hukum sebab akibat. "Ilmu adalah syarat sahnya amal," teriaknya membela diri. Abu Nawas tertawa renyah hingga perutnya berguncang. "Profesor, jika ilmu adalah yang pertama dan utama tanpa membutuhkan adab, maka makhluk yang paling harus kau sembah adalah iblis. Iblis adalah makhluk yang paling berilmu di surga pada masanya. Ia tahu hakikat Tuhan. Ia melihat surga dan neraka dengan matanya sendiri. Ia ahli dalam segala urusan langit. Ilmunya tidak tertandingi oleh manusia manapun. Tapi mengapa ia diusir dan dikutuk selamanya? Hanya karena satu hal. Ia kehilangan adabnya. Ia merasa lebih baik dari Adam. Jadi, apakah kau ingin membangun peradaban manusia dengan ilmu iblis yang sombong, atau dengan adab Adam yang mau mengakui kesalahan?" Kerumunan penonton mulai bersorak. Al-Mantiki merasa otoritasnya runtuhannya dalam beberapa menit oleh seorang pria yang bahkan tidak memakai sepatu yang serasi. "Sangat licin, Abu Nawas," geram Al-Mantiki. "Tapi besok, aku akan membuktikan padamu bahwa dalam mengelola negara dan hukum, adab tidak bisa membayar pajak dan tidak bisa membangun jembatan. Besok kita akan lihat, apakah sopan santunmu bisa menyelesaikan rumus matematika yang rumit." Abu Nawas mengangguk.
Besok kita bahas tentang garam yang asin dan gula yang manis. Profesor, kita lihat, apakah kau mau memakan masakan yang bumbunya lengkap, ilmu, tapi dimasak oleh orang yang meludahi piringnya, tanpa adab. Matahari Baghdad semakin terik, seiring dengan kerumunan yang semakin membludak di depan istana. Profesor Al-Mantiki berdiri dengan dagu terangkat, memegang sebuah penggaris besi dan sebuah sempoa, abakus, emas. Abu Nawas, teriak Al-Mantiki. Kemarin kau bicara soal hati dan iblis. Sangat puitis, tapi sangat tidak praktis. Sekarang mari kita bicara soal kenyataan. Sebuah negara tidak dibangun dengan senyuman. Sebuah jembatan tidak tegak karena tukangnya sopan. Jembatan tegak karena hitungan matematika yang presisi. Jika kau punya pejabat yang sangat sopan tapi bodoh, negaramu akan hancur. Tapi jika kau punya pejabat yang jenius meski dia kasar dan angkuh, rakyat tetap akan kenyang. Jadi, katakan padaku, masihkah kau berani menaruh adab di depan ilmu dalam urusan dunia? Lihatlah gedung-gedung besar ini, lanjut Al-Mantiki sambil menunjuk menara istana. Ini adalah hasil dari ilmu arsitektur. Tidak peduli apakah arsiteknya suka memaki pembantunya atau tidak, yang penting bangunannya tidak rubuh. Ilmu adalah mesinnya, adab hanyalah oli. Mesin bisa jalan tanpa oli untuk sementara, tapi oli tidak bisa jalan tanpa mesin. Jadi, ilmu tetaplah sang imam. Abu Nawas muncul dengan membawa sekeranjang buah apel yang ranum, tapi salah satunya sudah busuk dan berulat di dalamnya. Ia juga meminta pelayan istana membawakan sepiring nasi kebuli yang sangat harum. Profesor yang agung, ujar Abu Nawas sambil menghirup aroma nasi tersebut. Nasi ini dimasak dengan ilmu bumbu yang sangat tinggi. Takarannya pas, berasnya kualitas terbaik. Ini adalah simbol ilmu yang kau puja. Tapi, bayangkan jika sang koki yang jenius itu memasaknya sambil meludahi nasi ini, memaki-maki bahan makanannya, dan menggunakan air dari selokan karena dia merasa terlalu pintar untuk mengikuti aturan kebersihan, adab. Apakah kau tetap akan memakannya? Al-Mantiki mendengus. Itu masalah selera, bukan masalah fungsi. Abu Nawas tertawa tajam. Bukan, Profesor. Itu masalah keamanan. Pejabat yang jenius tapi tidak punya adab adalah seperti koki tadi. Ilmunya digunakan untuk mencari celah agar dia bisa mencuri harta rakyat tanpa ketahuan. Kau bilang jembatan tidak rubuh karena adab? Salah. Jembatan rubuh justru karena arsiteknya terlalu pintar, tapi tidak punya adab kejujuran. Dia mengurangi takaran semen dan menggantinya dengan pasir demi memperkaya diri. Hitungan matematikanya di atas kertas sempurna, tapi karena dia tidak punya adab, integritas, jembatan itu menjadi kuburan bagi rakyat. Ilmu tanpa adab tidak menghasilkan kemajuan, ia hanya menghasilkan kejahatan yang terencana. Abu Nawas mengeluarkan sebuah kompas dari sakunya. Profesor, ilmu adalah kecepatan, tapi adab adalah arah. Jika kau mengendarai kuda yang paling cepat di dunia, ilmu tinggi, tapi kau tidak punya kompas, adab moral, maka semakin cepat kudamu berlari, semakin jauh kau tersesat dari tujuan. Untuk apa punya pejabat pintar yang bisa membangun 1000 gedung? Jika dengan kepintarannya itu dia juga bisa menghancurkan moral sejuta rakyat? Orang bodoh yang punya adab hanya akan merugikan dirinya sendiri karena ketidakpahamannya. Tapi orang pintar yang tidak punya adab akan meruntuhkan satu peradaban dengan kecerdasannya. Al-Mantiki mencoba duduk di kursi kayu yang disediakan. Namun Abu Nawas dengan cepat menarik satu kaki kursi tersebut hingga goyang. Jangan duduk di sana, Profesor. Kursi itu dibuat oleh tukang kayu paling jenius di Baghdad. Ukirannya sangat presisi, ilmu. Tapi dia sengaja melembutkan kayunya di bagian dalam agar kursi itu patah setelah 1 jam digunakan, supaya kau membeli lagi padanya. Dia pintar, bukan? Al-Mantiki berdiri dengan wajah merah padam. Kau hanya memutarbalikkan fakta. Tidak, sahut Abu Nawas tenang. Aku hanya ingin menunjukkan, ilmu memberimu kekuatan, tapi adab memberimu batasan. Kekuatan tanpa batasan adalah kegilaan. Dan Baghdad tidak butuh orang gila yang bergelar profesor. Para penonton bersorak, bahkan beberapa menteri sultan mulai mengangguk-angguk setuju. Al-Mantiki merasa dipermalukan untuk kedua kalinya. Baiklah, Abu Nawas, geram Al-Mantiki. Nanti kita masuk ranah yang paling tinggi, pendidikan. Aku akan buktikan bahwa dalam mencari kebenaran, otak yang tajam lebih penting daripada hati yang lembut. Kita akan lihat, apakah kesopananmu
bisa membuka rahasia alam semesta. Suasana di pelataran Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, tampak luar biasa ramai. Para penuntut ilmu, dari yang masih muda hingga syekh yang beruban, berkumpul untuk menyaksikan babak ketiga. Profesor Al-Mantiki berdiri di depan sebuah papan tulis besar yang penuh dengan rumus-rumus astronomi dan kutipan logika Aristoteles. "Abu Nawas, kau pandai bersilat lidah dengan perumpamaan orang pasar," seru Al-Mantiki sambil menggebrak papan tulisnya. "Tapi mari kita bicara fakta objektif. Obat yang menyembuhkan penyakit tidak peduli apakah tabibnya ramah atau kasar. Rumus bintang tidak berubah hanya karena astronomnya lupa mengucapkan terima kasih. Ilmu adalah kebenaran yang berdiri sendiri. Adab hanyalah bungkus gula-gula untuk orang lemah agar tidak sakit hati saat berhadapan dengan kenyataan yang keras. Apakah kau akan menolak obat yang menyelamatkan nyawamu hanya karena tabibnya tidak sopan? Tentu tidak. Maka ilmu tetap di atas adab." Abu Nawas tidak terpojok. Ia mengambil sebuah cermin kecil dan mencoba menangkap pantulan cahaya matahari untuk diarahkan tepat ke mata sang profesor. "Aduh, apa yang kau lakukan?" protes Al-Mantiki sambil menutupi matanya yang silau. "Maaf, Profesor. Aku hanya ingin menunjukkan," sahut Abu Nawas tenang. "Cahaya matahari ini adalah ilmu yang kau agungkan. Ia sangat terang. Ia adalah kebenaran objektif. Tapi lihat, karena aku mengarahkannya tanpa adab, perhitungan dan empati, cahaya yang seharusnya menerangi jalanmu justru membutakan matamu. Ilmu tanpa adab adalah kebenaran yang dilemparkan ke wajah orang seperti batu. Ia benar, tapi ia melukai. Ia terang, tapi ia merusak. Jika seorang tabib jenius tidak punya adab, ia akan membedah pasiennya seperti membedah kayu, tanpa rasa iba. Ilmunya benar, tapi tindakannya adalah kejahatan. Apakah kau ingin hidup di dunia yang penuh dengan orang pintar yang memperlakukan sesamanya seperti angka di atas kertas?" Al-Mantiki menyipitkan mata, emosinya mulai terpancing. Kenyataan memang pahit. Abu Nawas, dunia ini maju karena orang-orang yang berani mengabaikan perasaan demi penemuan. Adab seringkali menjadi penghambat kemajuan karena terlalu banyak aturan basa-basi. Abu Nawas menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. "Itulah lubang kuburmu, Profesor. Kau pikir adab adalah penghambat, padahal adab adalah rem bagi nafsu manusia. Tanpa adab, orang berilmu akan merasa dirinya menjadi Tuhan. Ia akan menciptakan senjata pemusnah karena ia punya ilmunya, tanpa peduli pada adab kemanusiaan. Ilmu memberimu kekuatan, tapi adab memberimu tujuan. Tanpa adab, kau hanyalah iblis yang menguasai matematika." Penonton terdiam. Al-Mantiki gemetar. Ia merasa logikanya mulai digerogoti oleh nurani yang selama ini ia tekan. Namun, ia belum mau kalah. "Cukup," teriak Al-Mantiki. "Besok, kita akan lihat dalam ujian nyata. Aku akan menantangmu dalam ujian kepemimpinan. Kita lihat apakah sopan santun MU bisa mengatur rakyat yang sedang kelaparan dan marah, ataukah mereka butuh ilmu manajemenku yang dingin." Sultan Harun al-Rashid memutuskan untuk menguji teori kedua pria ini di lapangan. Ia membawa mereka ke desa makmur, yang ironisnya sedang tidak makmur karena pertikaian hebat antar warga mengenai pembagian jatah gandum dari lumbung desa. "Kalian berdua," ujar Sultan, "desa ini sedang diambang pemberontakan karena masalah pembagian. Al-Mantiki, gunakan ilmumu untuk menyusun sistem. Abu Nawas, gunakan adabmu untuk menenangkan mereka. Kita lihat siapa yang berhasil membawa perdamaian." Al-Mantiki maju terlebih dahulu. Ia membawa sempoa emasnya, penggaris besi, dan setumpuk kertas catatan. Ia mengumpulkan warga di balai desa, namun ia duduk di kursi yang lebih tinggi dan tidak menyapa siapapun. "Dengarkan kalian orang-orang desa," seru Al-Mantiki tanpa basa-basi. "Masalah kalian hanya masalah angka. Berdasarkan luas lahan dan jumlah anggota keluarga, aku sudah menghitung jatah paling efisien. Jika kalian mengikuti rumus ini, tidak akan ada kekurangan. Ambil jatah kalian sesuai nomor urut dan jangan berisik." Warna kemarahan muncul di wajah para petani. Sistem Al-Mantiki memang sempurna secara matematis, namun ia memperlakukan warga seperti ternak. Ia mengabaikan bahwa ada janda tua yang butuh bantuan lebih, atau pahlawan desa yang sedang sakit. "Kami bukan angka, Profesor," teriak seorang petani. "Sistemmu adil di kertas, tapi bicaramu seperti menghina kami." Kekacauan justru memuncak.
Warga menolak jatah tersebut hanya karena mereka merasa tidak dihargai sebagai manusia. Melihat situasi yang panas, Abu Nawas maju. Ia tidak membawa kertas. Ia turun dari panggung, melepas alas kakinya, dan duduk bersila di tanah bersama para petani. Ia meminta segelas air, lalu memberikannya terlebih dahulu kepada tetua desa yang paling vokal marah. Ia tidak bicara soal gandum. Ia bertanya soal kesehatan anak-anak mereka dan mendoakan hasil panen tahun depan. "Saudara-saudaraku," bisik Abu Nawas dengan suara lembut yang menenangkan. "Aku datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai saudara yang ingin ikut merasakan lapar kalian. Gandum di lumbung itu adalah milik Allah, dan kita semua adalah tamu di buminya. Apakah pantas jika sesama tamu saling berebut di rumah sang tuan rumah?" Suasana yang tadinya mendidih tiba-tiba mendingin. Rakyat merasa dimanusiakan. Al-Mantiki yang melihat itu langsung menginterupsi. "Abu Nawas, berhenti membuang waktu dengan obrolan kosong. Berikan mereka sistem hitunganku. Tanpa sistemku, mereka tetap akan kelaparan." Abu Nawas menatap sang filsuf dengan tenang. "Profesor, kau mencoba memasukkan ilmu yang berat ke dalam hati mereka yang sedang tertutup rapat oleh amarah. Itu seperti mencoba menuangkan air ke dalam botol yang masih tersumbat. Adab adalah cara untuk membuka sumbat itu. Tanpa adab, ilmumu yang paling cemerlang sekalipun akan tumpah ke lantai tak berguna. Kau punya kuncinya, ilmu, tapi kau merusak lubang kuncinya, hati, dengan kesombonganmu. Bagaimana pintu ini bisa terbuka?" Abu Nawas kemudian mengajak warga untuk membagi gandum itu sendiri berdasarkan musyawarah yang santun. Menakjubkan, warga yang tadinya serakah justru menjadi saling mendahulukan. Si muda memberikan jatah lebihnya pada si janda tua, dan si kuat memberikan bagiannya pada si sakit. Hasil akhirnya, pembagian itu hampir sama persis dengan hitungan matematika Al-Mantiki, namun dilakukan dengan sukarela dan penuh senyum. "Lihat, Profesor," ujar Abu Nawas sambil menunjuk kerumunan yang kini berpelukan. "Ilmumu memberitahu mereka berapa yang harus diambil. Tapi adabku membuat mereka rela untuk memberi. Mana yang lebih kuat dalam membangun masyarakat?" Al-Mantiki tertegun melihat orang-orang yang tadinya ingin memberontak kini bekerja sama dengan damai. Logika, manajemen dingin, kalah telak oleh sentuhan hangat Abu Nawas. Namun, rasa sombong Al-Mantiki belum habis sepenuhnya. Ia merasa ini hanya keberuntungan emosional. "Ini hanya sementara, Abu Nawas. Besok, di hadapan Sultan untuk terakhir kalinya, aku akan membuktikan bahwa dalam urusan hukum dan pengadilan, adab tidak punya tempat di depan bukti-bukti ilmu." Hari terakhir perdebatan besar ini diadakan di aula utama Istana Sultan Harun al-Rashid. Suasana sangat hening, hanya suara gesekan jubah para menteri yang terdengar. Profesor Al-Mantiki tampak pucat, namun matanya masih memancarkan sisa-sisa keangkuhan. Ia merasa ini adalah benteng terakhirnya, hukum dan kebenaran mutlak. "Abu Nawas," suara Al-Mantiki bergema. "Hari ini aku tidak akan menggunakan perumpamaan. Aku bicara tentang fakta. Dalam sebuah pengadilan, jika seorang saksi melihat kejahatan, ia harus menyampaikannya secara jujur, ilmu, fakta. Tidak peduli apakah caranya sopan atau kasar, yang penting adalah isi pesannya. Jika hukum dipenuhi oleh adab dan perasaan, maka keadilan akan kabur. Jadi, di hadapan hukum dan Tuhan, ilmu tentang kebenaran adalah yang paling tinggi. Adab hanyalah selimut yang seringkali justru menutupi fakta yang pahit." Al-Mantiki melangkah maju menuju kursi sultan. "Baginda, jika seorang dokter mengatakan pasiennya akan mati, itu adalah ilmu yang pahit. Jika ia berbohong agar sopan, maka ia bukan ilmuwan, tapi penipu. Kebenaran tidak butuh hiasan adab. Kebenaran adalah penguasa, dan penguasa tidak perlu membungkuk pada siapapun." Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia tidak membawa benda apapun kali ini. Ia hanya menatap Al-Mantiki dengan tatapan iba, seolah sedang melihat seorang anak kecil yang tersesat. "Profesor," ujar Abu Nawas lembut, "kau sangat memuja kebenaran yang mutlak. Sekarang, mari kita uji teorimu di depan semua orang yang ada di sini." Abu Nawas kemudian berbalik menghadap hadirin dan berkata dengan suara lantang, "Wahai penduduk Baghdad, tahukah kalian, Profesor Al-Mantiki ini, meskipun dia sangat pintar, sebenarnya dia memiliki kebiasaan buruk di rumahnya. Dia sering berbicara sendiri dengan cermin sambil memuji ketampanannya, dan semalam ia menangis ketakutan karena melihat seekor kecoa di kamarnya.
Aula istana mendadak pecah oleh tawa. Wajah Al-Mantiki merah padam. Ia berteriak histeris. Kurang ajar. Kau menghinaku di depan Sultan. Itu tidak sopan. Itu melanggar adab. Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. Ia menatap Al-Mantiki yang sedang gemetar karena malu dan marah. Mengapa kau marah, Profesor? Bukankah yang kukatakan tadi adalah kebenaran, ilmu? Aku melihatnya sendiri melalui jendela kamarmu. Secara fakta, ucapanku 100% benar. Tadi kau bilang, kebenaran tidak butuh hiasan adab. Lalu mengapa sekarang kau merasa terhina? Mengapa kau tidak menerima kebenaran yang kusampaikan tadi dengan senang hati? Al-Mantiki terdiam 1000 bahasa. Lidahnya keluh. Abu Nawas berjalan mendekati sang profesor dan meletakkan tangan di bahunya. Dengarkan baik-baik, Profesor. Kebenaran tanpa adab adalah seperti tubuh manusia yang telanjang bulat. Secara fakta, itu adalah manusia yang asli. Tapi tanpa pakaian, adab, manusia itu hanya akan menjadi bahan tontonan, hinaan, dan sumber fitnah. Kebenaran itu sakral, dan karena ia sakral, ia butuh pakaian berupa adab untuk menjaganya tetap mulia. Jika kau menyampaikan ilmu tanpa adab, kau tidak sedang menyebarkan cahaya, kau sedang melemparkan kotoran ke wajah orang lain. Ilmu memberitahumu apa yang harus dikatakan, tapi adab memberitahumu bagaimana cara mengatakannya agar hati manusia tidak terluka. Profesor Al-Mantiki perlahan berlutut. Keangkuhannya runtuh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menggunakan ilmu untuk merendahkan orang lain, yang secara hakikat justru menunjukkan bahwa ia adalah orang yang paling tidak berilmu tentang kemanusiaan. Aku menyerah, Abu Nawas, bisik Al-Mantiki. Selama ini aku mengumpulkan ilmu untuk menjadi menara yang tinggi, tapi aku lupa membangun tangga adab agar orang bisa naik bersamaku. Aku hanya menjadi menara yang dingin dan dijauhi. Sultan Harun al-Rashid bangkit dan mengumumkan keputusannya. Hari ini kita belajar bahwa adab adalah akar, dan ilmu adalah buahnya. Tanpa akar yang kuat dalam perilaku, buah ilmu akan jatuh dan membusuk di tanah. Abu Nawas, kau benar-benar guru bagi kami semua. Setelah acara selesai, Abu Nawas mengajak Al-Mantiki minum teh di luar istana. Ia tidak mengejeknya. Ia justru memperlakukan Al-Mantiki dengan sangat hormat, sesuatu yang akhirnya membuat Al-Mantiki benar-benar paham apa itu adab. Abu Nawas, tanya Al-Mantiki, apakah benar aku menangis karena kecoa semalam? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tidak. Aku hanya berbohong, menggunakan ilmu palsu, untuk menguji adabmu. Tapi lihat, bahkan kebohongan pun bisa terasa seperti kebenaran jika sasarannya adalah kesombongan. Al-Mantiki pun ikut tertawa, dan sejak hari itu, ia dikenal sebagai filsuf yang paling sopan dan rendah hati di seluruh negeri. Kabar mengenai takluknya Profesor Al-Mantiki tidak membuat seluruh filsuf di dunia menyerah. Sebaliknya, berita itu memancing kedatangan seorang tokoh yang lebih berbahaya, Dr. Al-Zindik, seorang ahli logika yang dikenal sebagai penghancur tradisi. Berbeda dengan Al-Mantiki yang sombong secara terang-terangan, Al-Zindik sangat tenang dan metodis. Ia datang ke istana bukan untuk mendebat soal adab, melainkan untuk menggugat hakikat kebenaran itu sendiri. Ia mengklaim bahwa adab hanyalah rantai yang diciptakan oleh orang lemah untuk membelenggu orang-orang cerdas yang ingin bebas. Sultan Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, pria ini lebih licin dari belut. Ia ingin menghapuskan adab dengan alasan kebebasan berpikir. Baghdad dalam bahaya jika rakyat mulai merasa bahwa menjadi sopan adalah tanda kelemahan. Di depan para mahasiswa Baitul Hikmah, Al-Zindik berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wahai orang-orang Baghdad, mengapa kalian memuja adab? Adab menyuruhmu diam saat orang tua bicara, meski orang tua itu salah. Adab menyuruhmu berbasa-basi saat kau ingin berteriak jujur. Adab adalah kemunafikan yang dilegalkan. Seseorang yang berilmu harus bebas dari segala aturan perilaku agar otaknya bisa terbang tanpa batas. Kebebasan adalah segalanya, dan adab hanyalah penjara bagi kebenaran. Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah sangkar burung yang sangat indah berisi seekor burung kecil, dan sebuah pisau kecil yang tajam. Tuan yang sangat mendewakan kebebasan, sahut Abu Nawas sambil menatap burung itu. Lihatlah burung ini. Menurutmu, apa yang membuatnya bisa terbang tinggi di langit? Al-Zindik menjawab dengan cepat. Tentu saja sayapnya, otot-ototnya,
dan ketiadaan penghalang bagi gerakannya. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu ia mengeluarkan burung itu dan memegang sayapnya. Bagaimana jika aku membebaskan burung ini dari sayapnya? Sayap ini berat, ia harus dikepakkan dengan lelah, dan ia memiliki struktur tulang yang kaku, Adab. Jika aku memotong sayap ini, bukankah burung ini akan menjadi bebas sepenuhnya dari beban berat yang mengikat tubuhnya? Ia akan bebas dari aturan terbang. Al-Zindik mendengus, "Kau bodoh, Abu Nawas. Tanpa sayap, burung itu bukan bebas, tapi jatuh dan mati." Abu Nawas melepaskan burung itu kembali ke udara, tanpa melukainya. "Tepat sekali, Tuan yang jenius. Adab adalah sayap bagi ilmu. Kau pikir sayap itu membebani burung, padahal justru karena struktur sayap yang kaku itulah sang burung bisa menangkap angin dan terbang tinggi. Manusia yang berilmu tanpa adab adalah seperti burung yang ingin terbang tapi menolak memiliki sayap. Kau ingin bebas dari aturan moral karena kau pikir itu membelenggu pikiranmu, padahal tanpa adab, ilmumu tidak akan punya daya angkat. Ia hanya akan jatuh ke tanah dan menjadi mangsa bagi nafsumu sendiri." Al-Zindik mencoba membela diri. Tapi adab seringkali menghalangi kita untuk mengkritik penguasa atau guru yang salah karena alasan sopan santun. Abu Nawas menunjuk ke arah balkon istana yang tinggi dan memiliki pagar pembatas yang kokoh. "Tuan, lihatlah pagar di balkon itu. Apakah pagar itu ada untuk menghalangi kebebasanmu menikmati pemandangan? Atau ada untuk menjagamu agar tidak jatuh ke jurang saat kau sedang asyik melihat ke bawah?" Adab adalah pagar pembatas di tepi jurang kecerdasan. Semakin tinggi ilmumu, semakin tinggi balkon tempatmu berdiri. Jika kau tidak punya adab, satu langkah kecil kesombongan akan membuatmu terjun bebas menuju kehancuran. Kau sebut adab sebagai kemunafikan? Aku menyebut adab sebagai keselamatan bagi orang-orang yang berakal. Para hadirin mulai berbisik-bisik menyetujui logika Abu Nawas. Al-Zindik merasa argumentasi, kebebasannya mulai terlihat seperti keinginan untuk merusak. "Sangat menarik, Abu Nawas," ujar Al-Zindik dengan senyum dingin. "Tapi besok, aku akan membuktikan padamu bahwa orang yang paling tidak beradab di dunia ini adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak peduli pada perasaanmu. Ia menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Kita akan lihat, apakah pagar pembatas MU bisa menahan ledakan kebenaran yang akan kubawa." Abu Nawas mengangguk santai. "Besok kita bahas tentang api yang memasak dan api yang membakar, Tuan penantang. Mari kita lihat apakah kau sanggup memegang api tanpa tanganmu hangus terbakar." Pagi itu, aula istana dipenuhi oleh suasana yang mencekam. Dr. Al-Zindik datang dengan membawa sebuah obor yang menyala besar dan sebuah piring tanah liat yang indah. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah-olah ia telah mematikan seluruh emosinya demi logika. "Abu Nawas," buka Al-Zindik tanpa salam. "Hari ini aku akan membuktikan bahwa adab adalah musuh dari kemajuan intelektual. Lihatlah obor ini. Ini adalah simbol kebenaran. Sifat api adalah membakar dan menghancurkan apapun yang dilewatinya untuk menciptakan ruang bagi hal baru. Jika api ini harus beradab dan sopan kepada kayu, maka ia tidak akan pernah bisa membakar. Dunia butuh kehancuran terhadap tradisi lama agar kebenaran baru bisa muncul. Kejujuran tanpa basa-basi adalah pedang yang harus memotong leher siapapun yang menghalanginya, termasuk perasaan manusia. Kalian orang-orang beradab selalu takut menyakiti hati," lanjut Al-Zindik. "Jika seorang ilmuwan menemukan bahwa keyakinan masyarakatnya salah, ia harus menyampaikannya dengan kasar dan telanjang agar mereka terbangun. Adab hanya akan membuat kebenaran itu tumpul dan manis seperti madu yang tidak menyembuhkan. Kejujuran yang paling murni adalah kejujuran yang paling menyakitkan. Masihkah kau ingin membela sopan santun yang menunda datangnya fajar kebenaran?" Abu Nawas muncul dengan membawa sekeranjang bahan sup mentah dan sebuah periuk logam. Ia mendekat ke arah obor yang dibawa Al-Zindik. "Tuan yang sangat memuja api," sahut Abu Nawas tenang. "Api memang hebat. Tanpa api, dunia akan gelap dan dingin. Namun, izinkan aku bertanya. Di tangan seorang koki yang beradab, api diletakkan dengan takaran yang pas di bawah periuk untuk memasak makanan yang menghidupkan jiwa. Ia menjaga apinya agar tidak terlalu besar, sehingga makanannya matang sempurna tanpa menghanguskan periuknya. Tapi di tangan seorang penyulut api yang gila, ilmuwan tanpa adab, api itu dilemparkan ke seluruh rumah dengan alasan ingin memberikan cahaya yang paling terang. Hasilnya,
Rumah itu memang terang benderang untuk sesaat, namun setelah itu ia menjadi abu dan semua orang di dalamnya mati terbakar. Apakah kau menyebut kematian dan kehancuran itu sebagai kemajuan? Abu Nawas menunjuk ke arah piring tanah liat yang dibawa Al-Zindik. Tuan, kejujuran tanpa adab bukanlah keberanian, melainkan kebengisan. Jika kau ingin memberikan obat pahit kepada anak kecil agar ia sembuh, apakah kau akan mencengkeram lehernya dan mencekokinya hingga ia tersedak? Atau kau akan mengusap kepalanya dan memberikannya sesendok demi sesendok dengan kasih sayang? Hasilnya sama, obatnya masuk. Tapi cara pertama akan meninggalkan trauma dan kebencian, sedangkan cara kedua akan meninggalkan kesembuhan dan rasa syukur. Ilmu yang kau sampaikan dengan cara menghina tidak akan masuk ke dalam akal manusia, ia hanya akan memantul di dinding harga diri mereka. Kau bukan sedang memberi ilmu, kau sedang memuaskan nafsumu untuk merasa lebih pintar dari orang lain. Al-Zindik mencoba menyela, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Ia tidak peduli pada harga diri. Abu Nawas melangkah maju, mematikan obor Al-Zindik dengan sebuah penutup besi hingga asapnya mengepul. Matahari memberikan cahaya setiap hari tanpa perlu berteriak atau membakar mata kita. Ia sangat kuat, tapi ia tahu jarak. Jika matahari mendekat sedikit saja tanpa adab jarak, kita semua musnah. Begitulah ilmu. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan bagaimana cara menyentuh jiwa tanpa harus merobeknya. Kau mengira dirimu hebat karena berani bicara kasar atas nama kebenaran, padahal itu hanyalah bukti bahwa kau tidak cukup cerdas untuk menemukan kata-kata yang santun namun menghujam. Aula menjadi sunyi. Al-Zindik menatap tangannya yang kini hanya memegang kayu obor yang sudah padam dan berasap. Ia merasa logikanya tentang kehancuran yang membangun baru saja diruntuhkan oleh konsep pembangunan yang menjaga. Kau menang kali ini, Abu Nawas, gumam Al-Zindik, matanya menatap tajam. Tapi besok adalah hari terakhir. Aku akan membuktikan bahwa dalam urusan ketuhanan dan takdir, adab sama sekali tidak berguna. Kita akan bicara tentang maut dan penciptaan. Kita lihat, apakah kesopananmu bisa menjawab mengapa Tuhan menciptakan penderitaan. Abu Nawas tersenyum tipis. Besok kita akan bicara tentang tukang kebun dan pohon yang dipangkas. Tuan, bersiaplah, karena kebenaran terakhir tidak butuh teriakan, ia hanya butuh ketenangan. Pagi terakhir di Baghdad disambut dengan awan kelabu yang menggantung rendah. Dr. Al-Zindik berdiri di tengah aula tanpa membawa benda apapun, kecuali sebuah pertanyaan yang menurutnya akan menghancurkan seluruh bangunan, adab yang diperjuangkan Abu Nawas. Abu Nawas! Al-Zindik berteriak, suaranya memantul di pilar-pilar tinggi. Selama 7 hari kita bicara soal manusia. Sekarang, mari kita bicara soal Tuhan. Kau bilang adab adalah yang utama. Tapi lihatlah dunia. Gempa bumi menghancurkan rumah-rumah. Penyakit merenggut nyawa anak-anak tak berdosa, dan singa mengoyak daging menjangan yang lemah. Di mana adab Tuhanmu dalam menciptakan penderitaan ini? Jika Tuhan itu maha tahu, mengapa dia tidak sopan sedikitpun pada perasaan hambanya yang menderita? Ataukah sebenarnya, di alam semesta ini hanya ada hukum ilmu, logika alam, yang dingin, tanpa perlu ada basa-basi adab? Jawab aku, lanjut Al-Zindik dengan nada menuntut. Jika kau membela adab, maka jelaskan mengapa dunia ini begitu kejam? Bukankah penderitaan adalah bukti bahwa logika kekuatan adalah segalanya? Orang berilmu harus berani mengakui bahwa alam tidak punya adab. Maka, mengapa kita, manusia, harus menyibukkan diri dengan aturan perilaku yang melelahkan jika Sang Pencipta sendiri tampak kasar pada makhluknya? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju sebuah pot bunga indah di sudut aula yang berisi pohon bunga mawar yang sedang mekar. Abu Nawas mengeluarkan sebuah gunting tajam dan mulai memotong dahan-dahan mawar itu dengan cepat, bahkan memotong beberapa kuncup bunga yang hampir mekar. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kau merusak bunga itu, seru Al-Zindik. Abu Nawas menoleh dengan tenang. Tuan yang hanya melihat dengan mata kepala, mawar ini jika ditanya akan berteriak bahwa aku tidak beradab dan kejam. Aku melukainya, aku memotong dahan-dahannya, aku merampas kuncup yang ia perjuangkan untuk tumbuh. Secara logika, ilmu, mawar, aku adalah perusak. Namun, sebagai tukang kebun, aku tahu bahwa jika dahan-dahan ini tidak kupangkas, nutrisinya akan terbuang percuma, ulat akan merajalela, dan pohon ini tidak akan pernah tumbuh menjadi bunga yang paling besar dan kuat di musim berikutnya. Kekejamanku
Hari ini adalah bentuk adab tertinggiku agar ia selamat di masa depan. Abu Nawas mendekat ke arah Al-Zindik. Suaranya merendah namun penuh tenaga. Kau menggugat adab Tuhan karena kau memandang Tuhan dari kacamata setitik air di tengah samudera. Kau merasa pintar karena tahu ilmu tentang luka, tapi kau buta terhadap adab Tuhan tentang tujuan. Manusia yang beradab adalah mereka yang sadar bahwa dirinya hanyalah murid di semesta ini. Adab kepada Tuhan adalah dengan tidak lancang menghakimi rencananya hanya karena otakmu yang kecil tidak sanggup memahaminya. Justru karena Tuhan itu maha beradab, Dia memberikan cobaan agar jiwa manusia yang berilmu tidak menjadi sombong seperti kau, melainkan menjadi kuat dan berbuah hikmah. Abu Nawas mengambil segelas air dan menuangkannya ke lantai yang rata, lalu bertanya, "Kemana air ini mengalir?" Al-Zindik menjawab, "Ia diam, karena lantainya rata." Abu Nawas kemudian membuat sedikit lubang kemiringan dengan ujung guntingnya, dan air pun mengalir ke sana. "Tuan, air hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga ilmu Tuhan, kebenaran. Ia hanya akan mengalir ke dalam hati manusia yang memiliki adab merendah. Orang sepertimu, yang merasa sanggup menghakimi pencipta dengan logikanya, adalah lantai yang datar dan keras. Ilmu masuk ke kepalamu, tapi ia tidak pernah mengalir ke hatimu. Kau punya data, tapi kau tidak punya rasa. Itulah mengapa perdebatanmu selama ini hanya menghasilkan kebisingan, bukan kedamaian. Sekarang, silakan kau pergi dengan kebebasan MU, tapi jangan terkejut jika di akhir nanti kau menyadari bahwa kau hanyalah sebutir debu yang merasa sedang mengatur badai." Dr. Al-Zindik terdiam. Keheningan itu terasa sangat berat. Ia melihat para menteri, sultan, bahkan para penjaga istana menatapnya bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa kasihan. Ia menyadari bahwa ia telah kalah bukan karena kepintarannya kurang, tapi karena jiwanya tidak memiliki tempat berpijak. Ia perlahan membungkuk, bukan karena terpaksa, tapi karena beban berat kesombongannya baru saja dilepaskan. "Abu Nawas, kau telah menunjukkan padaku bahwa ilmu yang paling sulit bukanlah memahami langit, melainkan memahami posisi diriku sendiri di bawah langit." Sultan Harun al-Rashid kemudian berdiri dan menutup perdebatan itu dengan kalimat yang kini terukir di gerbang Baitul Hikmah. "Ilmu tanpamu hanyalah cahaya yang menyilaukan, adab tanpamu hanyalah bayangan yang kosong. Hanya dalam pelukan keduanya, manusia akan menemukan jalannya pulang." Abu Nawas memberikan gunting kebunnya kepada Dr. Al-Zindik sebagai kenang-kenangan. "Gunakan ini, Tuan, bukan untuk memotong lidah orang, tapi untuk memangkas kesombongan di hatimu sendiri setiap kali ia mulai tumbuh terlalu tinggi." Abu Nawas kemudian berjalan keluar istana, membeli sepotong kue di pasar, dan membaginya dengan seekor kucing liar yang kelaparan. Di sana, di pinggir jalan yang berdebu, itulah adab yang sebenarnya, yang tidak butuh panggung, tidak butuh pengakuan, hanya butuh ketulusan.